semua menghilang, kau tetap setia menjaga. Kau berkorban. Nama saya Zainul Wahab. Saya salah satu dari rohaniawan Rumah Sakit M Jamil Padang, dan insya Allah siap membantu masyarakat yang membutuhkan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari rohaniawan Rumah Sakit Dr. Jamil Padang dengan nama Neflor SAG. Dalam hal ini kami akan memberikan bimbingan terhadap pasien-pasien yang butuh layanan rohani di Rumah Sakit Dr. Jamil Padang ini. Banyak yang kami alami, terutama kami dari background bukan dari kesehatan. Tentu kode etik yang harus kami lakukan di sini harus kami pelajari juga secara mendalam. Pertama kami pas pertama kali bekerja di sini takutnya memegang pasien, membantu pasien ini dalam seperti apa pelayanan di rumah sakit ini supaya tidak salah di mata masyarakat. Masalah ya suka dan dukanya tentu ada dari kami. Kami bukanlah yang pelayanan kesehatan, namun karena ada SPO-nya, jadi kami rohaniawan ini ada cara memberikan secara pribadi, ada merujukan dari konsul dari dokter spesialisnya. Jadi sebelum kami memberikan edukasi kepada pasien, kami sebagai rohaniawan bertanya dulu kepada DPJP-nya, misalnya jantung, apakah ini boleh langsung dikasih edukasi rohani atau tidak. Kadang-kadang kita langsung kasih, nanti kadang-kadang ada efek sampingnya dari layanan yang rohani yang kita berikan, nanti pasien ini akan bertambah penyakitnya. Jadi kami sebagai rohaniawan dulu juga ada konsulnya dari dokter. Kalau dokter sudah mengkonsulkan, ada belangko-belangko rohaniawan yang harus kami isi. Nah, disitulah kami memberikan edukasi sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh DPJP-nya yang perlu kami berikan untuk layanan rohani kepada pasien. Saat semua menghilang. Selama ini orang menganggap rohaniawan ini ketika pasien yang sakaratul maut saja. Nah, di luar itu tidak gitu ya. Apabila pasien dalam keadaan sakaratul maut barulah dikonsulkan ke rohani. Sebenarnya bukan tugas rohani, itu bukan itu yang intinya. Seperti yang saya bilang tadi, maksudnya rohaniawan ini memberikan edukasi kepada pasien bagaimana supaya pasien ini jangan sampai ke tahap terminal. Ah, ini yang harus kita luruskan kan? Luruskan ya. Iya. Karena yang membuat dia terminal itu kan karena pikiran, gitu ya. Pikiran. Ya, salah satu untuk menenangkan pikiran itu adalah banyak zikir, ingat kepada Allah. Makanya dengan rohaniawan, dengan doa, dengan zikir, sholatnya bagaimana, gitu ya. Itu yang harus kita luruskan. Itu yang banyak pengaruhnya adalah pola pikirnya, karena dengan mendengar berita-berita hoax di YouTube dan segala macam, ini yang membuat pikirannya. Inilah yang kami luruskan yang sebenarnya bagi rohaniawan. Maksudnya yang jelas sakit itu bukanlah untuk kematian kan gitu. Yang kematian itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sakit itu, ujian itu diberikan Allah kepada hambanya sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi kita mengembalikan tauhidnya, keyakinan pasien. Maksudnya dia yakin ketika dia berobat itu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh lingkungan rumah sakit itu sudah tanggung jawab kami dari bidang keagamaannya, terutama terhadap keluarga pasien dan bahkan semua pegawai. Yang perlu kami edukasi, kami berikan edukasi tentang keagamaan. Dan juga masalah COVID yang menyebar di seluruh dunia, bukan di negara kita saja, tapi ini adalah mendunia, terutama di Sumbar ini secara khusus, bahwasanya banyak kejadian di masyarakat kita ketika dia setelah masuk ruangan isolasi ada yang frustasi ya. Dikatakan dia sudah diputuskan bahwa dia sudahlah positif COVID-19, dia harus diisolasi dan dipisahkan dari keluarga. Di saat itulah mereka down. Nah, pas mereka down itu kita datang ke sana. Kalau secara medisnya sudah dijelaskan ini masalah, tetapi secara penguatan batinnya ya. Itu kita yang datang sebagai rohaniawan untuk memberikan keyakinan bahwasannya dia tidak akan meninggal karena COVID itu, dan kita memberikan
ini adalah kalau kita menyebarkan tetap di rumah bersama keluarga akan menimbulkan menyebarkan penyakit di tengah-tengah keluarga, terutama di lingkungan itu sendiri. Maka kita datang ke sana menjelaskan secara agama ini adalah perbuatan yang salah dan ini harus kita obati sampai dia selesai. Termasuk kepada keluarga pasien yang tidak ketika meninggal dunia. Keluarga kan banyak yang bermasalah, bahwasanya biasanya kami jenazah keluarga kami dibawa ke rumah. Tetapi saat sekarang ini karena SPO dari rumah sakit atau ketentuan dari pihak kesehatan, ini harus melakukan protap kesehatan. Dan mereka itu juga harus kita berikan bimbingan secara rohani dan kita bekerja sama dengan MUI. Kalau ini ada keringanan yang harus kita terapkan secara agama. Maka di medis pun kalau kita jelaskan secara medis, dokter perawat dia tidak akan bisa menerima. Tapi saat dia membutuhkan meninggal dunia ini secara perlakuan agama, kita memberikan penerangan sejelas-jelasnya bahwasan ini adalah ada keringanan buat mereka dan buat kita seluruhnya. Bahkan di sini adalah merupakan salah satu wabah dan keadaan darurat, apapun bisa kita lakukan. Yang penting sesuai syariat lah. Mereka puas insya Allah dengan apa yang kita berikan dengan secara agama, supaya edukasi ini sampai kepada mereka dan supaya mereka tidak ribut untuk mengkasuskan sebuah permasalahan ini dan mereka bisa menerima seikhlas-ikhlasnya. Itu insya Allah. Dunia telah tersenyum. Jadi ada dua cara kita memberikan edukasi ke ruangan rawat inap. Ada yang langsung pasien itu minta kepada perawatnya, perawat nanti menelepon kami sebagai relawan. Ya. Yang kedua, kita yang mendatangi dengan memberikan edukasi kelompok. Gitu ya, kita kumpulkan keluarganya. Kadang-kadang kita ajak doa bersama. Kemudian untuk menenangkan pikiran keluarga dan juga para pasien. Nanti dengan hasil sesudah kami memberikan edukasi rohani ini, kami petugas rohaniawan mengisi dan ada namanya nanti kartu kendali, kemudian ada namanya nanti di ruangan di bagian catatan integrasinya, di situ ada layanan rohani apa yang kita berikan, ada pilih-pilihan 1-2, ada perlu pengulangan atau tidak gitu ya. Inilah sebagai bukti bahwasanya kita telah memberikan edukasi rohani kepada pasien. Jadi ada buktinya. Kau gitu. tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa Tengah malam pun kami dipanggil. Kapanpun waktu libur orang pegawai libur dinyatakan tanggal merah atau bagaimana, mereka libur dan kami dipanggil karena ada sesuatu pasien yang membutuhkan kita. Kita siap karena kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Itu utama dari kami. Kita merasakan apa yang dia rasakan dan kita harus membantunya untuk sebisa kita, semaksimal kita lah, supaya mereka itu bisa tenang, nyaman untuk menerima keadaan, terutama dalam keadaan musibah ini. tak pedulikan